Melanjutkan pembahasan Marry My Husband versi webtoon sebelumnya, di mana Yung Soo-min telah memberikan suntikan pada ibu mertuanya yang menyebabkan kematian Kim Jang-woo. Keesokan harinya di rumah Min Hwan menerima sebuah paket dari orang tak dikenal yang berisi percakapan Soo-min dengan teman rahasianya. Melihat itu, Min Hwan pun menjadi kesal. Tak lama kemudian, dia mendapatkan sebuah pesan dari wanita yang selama ini menghubunginya. Wanita itu bertanya apakah dia sudah menerima paketnya dengan baik dan benar. Min Hwan menjadi sangat kesal karena dia merasa dipermainkan oleh wanita itu. Dalam pesan yang ditulis oleh Soo-min pada teman rahasianya itu, Soo-min menulis kalau dia berharap agar ibu mertuanya segera mati. Sehingga Min Hwan pun mengumpat Soo-min sebagai wanita tak tahu diri dan tak tahu terima kasih. Lalu Min Hwan pun teringat tentang brosur asuransi perjalanan yang nilainya sebesar 500 juta won yang dia lihat sebelumnya. Membuat dia punya rencana besar yang akan dia lakukan pada Yung Soo-min. Pada hari berikutnya, Min Hwan terlihat sedang merusak rem mobil yang akan digunakan oleh Yung Soo-min pergi. Dia pun memeriksa mobil tersebut apakah benar remnya sudah rusak, kemudian melempar korek api miliknya ke dalam mobil itu. Kemudian dia pun tersenyum licik karena akan menyingkirkan Soo-min sekaligus membayar semua hutangnya dari uang asuransi kecelakaan yang akan dia peroleh begitu Soo-min meninggal dunia. Di tempat lain, Ji-won kembali menerima pesan dari Soo-min yang mengatakan kalau besok dia akan pergi berlibur dengan suaminya. Hal ini membuat Ji-won bingung, karena setelah semua dokumen yang dia kirim kepada Min Hwan, seharusnya Min Hwan marah pada Soo-min, tapi justru yang terjadi malah sebaliknya. Membuat Ji-won berpikir keras tentang apa yang sebenarnya terjadi. Lalu tiba-tiba, Ji-won menerima sebuah pesan yang berisi berita kematian, yang membuat Ji-won sangat terkejut. Beberapa waktu sebelumnya, terlihat Min Hwan sedang sibuk bermain kartu di komputernya. Min Hwan berkata untuk tidak bermain-main dengannya karena dia akan mendapatkan uang sebesar 500 juta. Lalu tiba-tiba sebuah panggilan masuk ke ponselnya yang membuat Min Hwan kesal dan mengangkatnya dengan bentakan. Tapi ternyata orang yang menelponnya adalah ayahnya yang mengabarkan kalau ibunya telah meninggal dunia. Min Hwan yang terkejut pun dengan segera menuju ke rumah sakit dengan mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi. Dalam perjalanan, Min Hwan masih berharap kalau ibunya tidak benar-benar meninggal dunia. Lalu dia melihat banyak mobil lain yang menghalangi laju mobilnya. Sehingga membuat dia terpaksa menginjak rem. Namun sayangnya kecepatan mobilnya tak berkurang yang membuat Min Hwan jadi ketakutan. Dia kemudian teringat kalau kemarin dia sendiri telah merusak rem mobil tersebut. Lalu Min Hwan pun membanting setelnya yang membuat mobilnya menabrak pembatas jalan dan terbakar. Lalu dia teringat kalau dia telah membuang korek api di bawah kakinya yang membuat mobil itu meledak. Min Hwan berusaha keluar dari mobil tersebut dan minta tolong, namun kemudian tubuhnya tercebur ke sungai dan pelan-pelan dia kehilangan kesadaran yang membuatnya akhirnya tenggelam. Dalam kondisi sakaratul maut, Min Hwan masih mengingat kalau dia akan mendapatkan uang sebesar 500 juta dan akan membeli mobil baru dengan uang tersebut. Di rumah duka, Soo-min dan ayah Min Hwan terlihat sedang berdoa atas meninggalnya Min Hwan dan ibunya. Soo-min pun menangis meratapi kepergian suami dan ibu mertuanya, membuat orang-orang yang ada di sana merasa kasihan padanya. Lalu ayah mertuanya menyuruh Soo-min masuk ke dalam. Di dalam ruangan itu, Soo-min bilang kalau dia muak pada Min Hwan setelah dia tahu hasil investigasi polisi yang mengatakan kalau Min Hwan sengaja mensabotase mobil agar Soo-min mengalami kecelakaan. Bahkan Min Hwan telah menyiapkan asuransi Soo-min agar Min Hwan mendapatkan keuntungan. Mengingat hal itu, Soo-min pun tersenyum puas dan lega karena Min Hwan telah mati. Tak lama kemudian, ayah Min Hwan masuk ke dalam ruangan itu dan meminta Soo-min untuk menemui para tamu. Setelah ayah mertuanya pergi, Soo-min bercermin di depan kaca dan menata wajahnya agar tampak sangat berduka di depan para tamu. Soo-min pun keluar dan bertemu dengan Ji-won dan Hui-yan. Soo-min terkejut dan bertanya kenapa Ji-won ada di sana. Ji-won bilang kalau dia hanya ingin ikut berbela-sungkawa atas kematian Min Hwan dan ibunya. Sementara Soo-min berusaha menyalahkan Ji-won atas semua yang terjadi padanya. Lalu Hui-yan yang tidak rela kalau Ji-won dipermalukan oleh Soo-min,
berlutut dan menangis mengatakan kalau dia sangat sedih melihat Yang Sumin. Membuat Yang Sumin marah dan menyuruhnya untuk segera pergi meninggalkan tempat itu. Jiwon kemudian menunjukkan SMS yang dikirim Sumin kepadanya, di mana dia sangat kesal pada ibu mertuanya dan ingin membunuhnya. Sumin pun menjadi sangat terkejut bagaimana bisa Jiwon mendapatkan pesan tersebut. Lalu Sumin pun berpikir kalau orang yang diajak curhat selama ini ternyata adalah Jiwon. Sumin pun hendak mengusir Kang Jiwon. Namun tak lama kemudian polisi datang. Sumin memanggil mereka agar mereka mengusir Jiwon. Dia juga bilang kalau Jiwon lah yang telah membunuh suaminya. Tapi ternyata polisi datang ke sana untuk menangkapnya atas tuduhan pembunuhan terhadap Kim Jang-wook yang tak lain adalah ibu mertuanya. Saat ditangkap polisi, Sumin pun meronta dan bilang kalau bukan dia pelakunya, tapi Jiwonlah pembunuhnya. Ternyata ketika Sumin menyuntik ibu mertuanya, ada seorang pasien yang melihat dan mendengar Sumin berkata, "Pergilah lebih dulu Bu, lagi pula kau juga akan segera mati." Cerita dramanya mungkin akan sedikit berbeda atau bahkan sangat berbeda dari versi webtoonnya ya guys. Jadi kita tunggu saja apakah kematian Minhwan dan akhir Sumin akan sama dengan versi webtoonnya atau tidak. Be positive thinking dan selalu happy dimanapun kalian berada.